Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Deani dengan NIM 2021-05-10-270 dari program studi manajemen kelas 2D. Pertama-tama saya akan menjelaskan nama-nama alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer. Baik, yang pertama, nama alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer adalah prosesor. Jadi, prosesor itu adalah otak kinerja dari sebuah komputer dan juga fungsinya untuk memproses data atau hal apapun yang ada dalam komputer. Kemudian yang kedua ini adalah motherboard. Jadi motherboard ini yaitu papan induk atau papan rangkaian utama dalam sebuah komputer. Selanjutnya yang ketiga ini adalah RAM atau memori. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan sebuah data yang bersifat sementara. Yang keempat itu adalah VGA card atau yang sering disebut kartu grafis. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengubah sinyal analog dari komputer menjadi tampilan grafis dalam monitor. Yang selanjutnya itu adalah heatsink atau kipas pendingin prosesor. Kemudian DVD ROM yang fungsinya itu untuk menyimpan atau membaca data ke dalam CD ataupun DVD. Kemudian hard disk, fungsinya untuk menyimpan data yang berkapasitas besar yang dapat meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya yang kedelapan adalah power supply, yaitu penyalur atau pembagi arus listrik ke semua komponen komputer yang membutuhkan arus listrik. Yang terakhir, kabel SATA atau kabel transfer data yang digunakan untuk DVD ataupun juga untuk hard disk. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah komputer. Nah, yang pertama itu kita siapkan sebuah motherboard. Alat yang pertama dipasangkan ke dalam sebuah motherboard adalah prosesor. Prosesor adalah yang paling penting dan juga yang paling rentan, karena jika sampai salah pemasangan, maka akan berakibat fatal. Cara memasangkannya, angkat tuas kunci soket ke atas supaya terbuka, lalu sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, kemudian tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Selanjutnya, kunci kembali dengan tuas pengunci. Yang selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Pada pemasangan ini, jangan sampai kendor, harus kencang dan kuat. Kalau saja ada salah satu pengunci yang tidak terkunci, maka prosesor tidak akan bekerja. Kemudian, hubungkan kabel power untuk heatsink ada di bagian motherboard. Kemudian, alat selanjutnya adalah RAM atau memori. Cara memasangkannya, dengan dibuka penguncinya, lalu masukkan RAM-nya, kemudian tekan hingga ada bunyi tek, baru itu menandakan sudah kuat. Baik, untuk pemasangan kartu grafis atau VGA card, slot untuk kartu grafis yang berwarna biru langit pasangkan ke motherboard hingga kuat. Selanjutnya pemasangan power supply kita masukkan ke motherboard. Selanjutnya memasangkan power supply atau kabel power untuk hard disk yang berwarna hitam dan berbentuk L untuk hard disk. Dan untuk DVD ROM juga sama, yaitu kita masukkan. Dan yang terakhir adalah kabel front panel untuk menghubungkan tombol power yang ada di casing CPU. Terdapat 4 kabel. Yang pertama ada reset SW, power SW, power LED min sama plus, dan juga ada HDD LED. Jadi semuanya ada 4. Kemudian kabel tersebut hubungkan ke motherboard dan harus sesuai. Nah, agar lebih jelasnya lagi, saya sudah menyiapkan sebuah video cara untuk merakit sebuah komputer. Cekidot. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah komputer dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan memasangkan prosesor. Masukkan prosesor ke dalam penguncinya, lalu kunci dengan baik dan benar agar prosesor kuat. Dan pastikan prosesor terpasang dengan benar. Selanjutnya kita pasang fan. Pastikan fan terpasang dengan benar agar tidak longgar. Baik, dan selanjutnya pasangkan RAM pada soket RAM. Perhatikan pinnya, jangan sampai salah. Pasang VGA card di soket VGA. Pastikan
VGA terpasang dengan baik dan benar, prosesor, RAM, dan VGA sudah terpasang dengan baik dan benar, lalu kita akan memasangkan power supply. Dari kabel power supply, kita tinggal colokkan ke hard disk. Kemudian, power supply juga kita colokkan ke DVD room. Baik, semua komponen sudah terpasang dengan benar, tinggal pasang kabel yang dari tombol powernya saja. Di sini, setiap pemasangan kabel harus terpasang dengan benar. Nah, sekarang kita tinggal pasang semua komponen ke casing CPU. Dan pemasangan pun selesai. Kita tinggal sambungkan saja ke monitor. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.